Seorang pejuang pada masa pemberontakan PETA dari kalangan Nahdlatul Ulama ini adalah Munir Hasyim Latif yang dikenal dengan sebutan saat ini almarhum Kyai Haji Hasyim Latif. Selain sebagai ulama, ia juga seorang tentara elit dari kalangan Nahdlatul Ulama di masa kepemimpinan Komandan Suprijadi. Munir Hasyim Latif lahir pada tanggal 16 Mei 1928 dan telah wafat pada tanggal 19 April tahun 2005 lalu. Dalam sejarahnya, Munir Hasyim Latif merupakan santri terbaik dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Munir Hasyim Latif menimba ilmu di dalam pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, di usia sangat muda dan dikenal pintar dalam strategi perang. Melihat sepak terjang Munir Hasyim Latif, Kyai Haji Hasyim Asy'ari memberikan tugas kepada Munir Hasyim Latif untuk ikut bergabung pasukan TNI yang dikomandani pejuang PETA Suprijadi. Kala itu, Munir Hasyim Latif menjabat sebagai Komandan Kompi 1 Yon Munasir, pangkat terakhir Letu, pasukan Hizbullah, masuk dalam Resimen 293 dengan Komandan Letkol Kyai Haji Wahib Wahab. Berkat kegigihannya melawan tentara Jepang, Munir Hasyim Latif masuk daftar 9 nama komandan perang di kalangan Nahdlatul Ulama. Pada masa itu, Munir Hasyim Latif juga aktif di kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama dengan mendirikan Pertanu atau Persatuan Tani dan Nelayan untuk melawan gerakan-gerakan PKI yang menggunakan Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1960 kala itu. Kyai Haji Munir Hasyim Latif juga pernah menjabat struktural di Jamiah Nahdlatul Ulama, di antaranya Ketua PWNU Jatim, Wakil Ketua PBNU, Wakil Rais Syuriah PBNU, dan Mustasyar PBNU. Selain itu, Kyai Haji Munir Hasyim Latif juga pernah menjabat di parlemen sebagai Ketua DPRD Sidoarjo dan anggota DPR RI dengan anggota Komisi 6 Bidang Pendidikan dan Agama. Hasyim Latif itu sebagai orang tua saya memulai pendidikannya di pondok pesantren sebelah Jombang, dan yang menjadi pesantren utama di pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, dan beliau merupakan murid langsung dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Saat di pondok sebelah, beliau mengalami pendidikan yang dibina oleh Kyai Mahfud Anwar, dan karena kegigihan dan ketekunannya beliau akhirnya terpilih menjadi lurah pondok di pondok sebelah. Pada saat pendudukan Jepang, berdasarkan hasil lobi-lobi dari Kyai Wahid Hasyim meminta untuk adanya pelatihan untuk kader-kader NU untuk bisa memahami tentang taktik-taktik berperang, dan dilakukan seleksi di lingkungan pondok-pondok di seluruh Indonesia, khususnya di Jombang. Meskipun secara usia Abah belum memenuhi persyaratan, tapi karena beliau sudah menjadi lurah pondok, akhirnya direkom oleh Kyai Mahfud untuk tetap mengikuti seleksi, dan akhirnya dari Kabupaten Jombang lolos 2 orang yang mengikuti pendidikan di Cibarusah, Jawa Barat. Pada saat pecah perang 10 November, dia juga ikut terjun di dalam perang 10 November, dan dia juga mendapatkan satu tugas khusus dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari untuk benar-benar mampu minimal bisa menembakkan pelurunya itu ke salah satu pasukan Belanda. Bahkan salah satunya waktu itu ditanya oleh Kyai Hasyim Asy'ari, kalau kamu tidak mampu menembakkan pelurumu satu ke pasukan Belanda, lebih baik kembali ke Tebu Ireng untuk ajar ngaji saja. Itu salah satu pesan dari Kyai Hasyim Asy'ari. Selain sebagai pasukan elit Hizbullah, Munir Hasyim Latif juga menyelamatkan organisasi Nahdlatul Ulama ketika 2 kubu Cipete dan kubu Situbondo mengalami ketidakharmonisan. Dari ketidakharmonisan tersebut, Bunyai Wahid Hasyim memerintahkan Kyai Haji Hasyim Latif untuk menjadi mediator terhadap 2 kubu Cipete
yang dipimpin Kyai Haji Idam Halik dan kubu Situbondo yang dipimpin Kyai Haji Asyad Syamsul Arifin di Desa Wonocolo, Taman Sidoarjo, di kediaman Kyai Haji Hasyim Latif hingga tercapai Muktamar Situbondo tahun 1984. Ada satu juga catatan menarik dalam sejarah dinamika organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu ketika ada sedikit ketidakharmonisan antara dua kubu besar di NU, yaitu kubu Cipete dengan Profesor Dr. Kyai Haji Idam Halik sebagai yang mendekaminya, dan juga dengan kubu Situbondo dengan Kyai Asyad Syamsul Arifin. Ketidakharmonisan ini sempat berlangsung lama, dan alhamdulillah pada waktu itu karena peran dari Bunyai Wahid Hasyim, karena kedekatan Bunyai dengan abah kami, kemudian abah kami bisa menjadi mediasi di antara dua kubu Cipete dan kubu Situbondo. Bisa dilakukan mediasi di rumah abah, di rumah Wonocolo Gang 6 sepanjang Taman Sidoarjo. Kejadian ini berlangsung kira-kira tahun 1982, kira-kira 2 tahun menjelang Muktamar NU di Situbondo tahun 84. Disitulah kemudian terjadi mediasi sampai kemudian berlanjut ke Muktamar NU Situbondo yang kita tahu pada waktu itu terpilih Kyai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Ketua PBNU. Seiring berjalannya waktu, sepeninggalnya almarhum Kyai Haji Hasyim Latif, putra-putrinya telah meneruskan lembaga pendidikan almarhum ayahnya yang diberi nama Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif. Di YPM Ngelom sepanjang Taman Sidoarjo ini telah ada berbagai lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP, SMK, dan SMA, hingga perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Hasyim Latif atau UMAHA yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kini, lembaga pendidikan yang diteruskan oleh putra-putrinya berkembang pesat hingga ke sejumlah wilayah Sidoarjo, Gresik hingga Jombang, Jawa Timur.